Jumpa kembali di MTT Journey Inspiration of Life. Pagi ini saya mau sharingkan teman-teman dengan temanya. Dalam kesemua ujian dan cobaan hidup kita, belajar tidak berdosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Dari dasar kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 10 teman-teman, dan nanti kita sambung juga dengan kitab Ayub pasal 1 ayat 11-22. Makna tema pagi ini teman-teman, dalam kesemua ujian dan cobaan hidup kita, belajar tidak berdosa dan tidak menuduh Tuhan berbuat yang kurang patut. Ini ceritanya kalau kita simak di pasal 1 kitab Ayub 1 teman-teman. Kurang lebihnya itu bercerita dari awal muasal teman-teman. Yang namanya Nabi Ayub itu ya memang apa ya, kalau saya kategorikan dari pengertian saya, Nabi Ayub itu memang orang baik teman-teman, bukan orang jahat gitu. Dari sananya itu orang baik. Dan kalau saya asumsikan, jangan-jangan Nabi Ayub itu tidak punya seperti kita waktu belum terima Tuhan Allah teman-teman. Seperti kita belum mengerti akan Tuhan Allah. Meskipun ada orang yang memang lahir di dalam keluarga Tuhan Allah, ya tapi hanya sekedar ya numpang lahir aja teman-teman, tidak benar-benar mengenal pribadi Tuhan Allah maupun firman Tuhan Allah, karena orang tuanya tidak menjelaskan, kakek neneknya tidak menjelaskan, ya tidak mengenalkan akan pribadi Tuhan yang sebenarnya dan firman Tuhan yang sebenarnya. Jadi ala kadarnya aja teman. Ada orang yang lahir dalam keluarga seperti itu gitu. Dan ada juga teman-teman orang yang lahir dalam keluarga yang apa ya, seperti poin 1, tapi dengan catatan diformalkan gitu. Jadi orang terima Tuhan, orang terima firman Tuhan itu diformalkan. Kalau di Nasrani teman-teman diformalkan, diformalitaskan terima Tuhan itu dengan cara dibaptis teman-teman. Dibaptis itu adalah simbolis bahwa kita sudah terima Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah. Bahkan kita sudah ditebus oleh Tuhan Allah. Bahkan kita sudah diberi roh Tuhan gitu, yang dari Tuhan Allah. Makna baptis itu sebenarnya itu teman-teman, mematikan manusia lama kita dan menghidupkan manusia baru kita. Jadi kalau diibaratkan percik atau selam gitu, yang selam mungkin lebih jelas. Waktu di selam itu berarti manusia lama kita mati, dan waktu kita keluar dari air itu dilambangkan kita bangkit menjadi manusia baru. Nah, yang disebut manusia lama dengan manusia baru ini benarnya ada perbedaan teman-teman, harusnya gitu. Tapi dalam realitanya ini yang tidak jelas teman-teman. Jadi cuma sekedar dianggap seolah otomatis gitu. Jadi waktu diselam manusia lamanya mati, bangkit waktu keluar dari air menjadi manusia baru, itu otomatis bisa menjadi manusia baru sendiri tanpa memaknai apa sih maksudnya manusia lama dan apa sih maksudnya manusia baru gitu. Nah, kalau saya menyimak kitab Ayub pasal 1, cerita Ayub ini, saya jadi asumsikan jangan-jangan Ayub itu apa orang dunia gitu. Orang dunia yang baik. Maksudnya orang dunia yang baik itu orang yang tidak terlalu hidup dengan mengaitkan pribadi Tuhan atau firman Tuhan. Bahkan mungkin tidak mengerti apa-apa. Yang penting hidup baik sesuai dengan ya apa yang leluhur orang-orang itu lakukan teman-teman. Jadi orang yang tidak beragama itu paling begitu. Jadi apa sih adat istiadatnya, apa sih tradisinya gitu. Ya seperti itu. Jadi Tuhan itu ada di batasan tradisi adat istiadat saja. Jadi kayak apa sih, harus menurun gitu. Jadi turun menurun harus diikutin gitu. Itu cerita orang dunia. Saya pengertian saya seperti itu. Jadi Nabi Ayub apa seperti itu. Kalau saya simak berikut cerita di kitab 1 gitu, kayaknya enggak loh. Nabi Ayub itu enggak seperti itu. Ayub di pasal 1 itu ya, Ayub tiap pagi setelah anak-anaknya berpesta, Ayub mendoakan dengan membuat mungkin persembahan semacam itu gitu. Karena dianggapnya ya berdoa dengan cara mempersembahkan seperti itu adalah perbuat yang benar teman. Padahal menurut saya bukan benar, baik gitu. Baik dalam arti kata karena Nabi Ayub sebagai orang tua menyadari bahwa takut anak-anaknya yang
7+3, 7 laki-laki dan 3 perempuan ini berbuat dosa, teman-teman. Karena setiap malam mengadakan pesta, di mana pesta itu pada saat itu umumnya pasti bermabok-mabokan, teman-teman. Nah, ini waktu mabok ini takutnya si anak-anaknya berbuat yang kurang benar gitu, kurang baik bagi Tuhan. Nah, ini yang Ayub mintakan ampun itu setiap pagi untuk anak-anak seperti itu. Karena anak-anaknya bergantian mengadakan pesta setiap hari gitu. Coba bayangin aja, anaknya 7 laki-laki, yang 3 perempuan hanya ikut. Nah, dalam seminggu itu kan 7 hari, teman-teman. Jadi kalau anak lakinya setiap hari bergantian, ya dari mulai Senin sampai ketemu Minggu, Senin ketemu Senin, ya pesta terus tiap malam. Berarti kecenderungan mabok itu bisa terjadi setiap hari. Makanya Nabi Ayub dengan rajinnya gitu, setiap subuh ya dia selalu berdoa kepada Tuhan, bahkan mungkin memberikan persembahan kepada Tuhan, maksudnya minta pengampunan dosa-dosa terhadap anak-anaknya. Berarti saya simpulkan Nabi Ayub itu mengenal Tuhan, bukan tidak mengenal Tuhan. Mengerti Tuhan benar gitu, bukan seperti orang dunia. Jadi saya simpulkan Nabi Ayub itu bukan orang dunia yang nggak peduli gitu terhadap Tuhan. Nabi Ayub ini jangan-jangan kategori, kalau buat saya termasuk orang yang masuk dalam kategori orang berkeyakinan, teman. Orang berkeyakinan itu adalah secara simbolis itu menerima agama, beragama gitu, beragama. Tetapi pengenalan akan firman Tuhannya sangat dangkal, teman-teman. Nah, ini yang saya khawatir waktu akhir cerita di Nabi Ayub itu. Nabi Ayub juga katakan itu di pasal-pasal terakhirnya gitu, bahwa oh iya, sekarang dia setelah mengalami banyak ujian cobaan hidup, banyak menghadapi masalah-masalah bersama Tuhan. Ternyata ya waktu dulu, kata Nabi Ayub di pasal 1 nih, ya itu cuma cerita tahu Tuhan itu dari orang lain, ya pasti dari leluhurnya, dari adat istiadat, dari tradisi, paling seperti itu, teman-teman. Tapi pada pasal-pasal akhir, Nabi Ayub mengakuin bahwa sekarang setelah dia banyak mengalami hidup bersama Tuhan, dan dia benar-benar Tuhan itu ya bukan kata orang, kata Nabi Ayub gitu. Nah, kalau sampai orang sudah mengalami seperti Nabi Ayub, ya orang ini bisa dipakai oleh Tuhan menjadi alat Tuhan, menjadi memberitakan kebenaran, kesaksian kebenaran adanya pribadi Tuhan, kuasa Tuhan dan firman Tuhan, teman. Ini yang kenapa Tuhan mengizinkan bahkan mendatangkan ujian cobaan untuk Ayub ini, ya untuk mendapatkan iman yang murni semacam ini, teman. Iman yang di level tingkat tinggi, di mana satu saat dengan iman yang murni ini, dengan iman yang tinggi ini, Ayub ngerti itu bahwa yang namanya hidupnya Ayub itu tidak hanya melulu ya untuk anak-anaknya, tidak melulu untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk semua sesama manusia, teman-teman. Itu tugasnya Nabi Ayub seperti itu. Jadi kalau kita simpulkan per hari ini, bagi saya, ya Tuhan itu benar-benar menghendaki kita itu tidak hanya melakukan firman Tuhan saja, tetapi juga bagaimana mengajarkan lewat teori rohani atau memberitakan kesaksian akan hidup bersama Tuhan di dalam firman Tuhan bagi orang-orang di marketplace atau di dunia sekuler gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi bagaimana kita menjadi produsen firman, tidak hanya konsumen firman gitu, produsen firman terhadap sesama kita, teman-teman. Nah, apa yang kita ceritakan? Yang kita ceritakan itu kalau saya lihat manusia itu terdiri dari 3 unsur yang selalu saya tekankan, bahwa ada tubuh, jiwa, dan roh gitu. Yang namanya tubuh dan jiwa, teman-teman, itu banyak bisa diajar oleh yang namanya mentor rohani atau rohaniawan. Karena arti daripada tubuh dan jiwa, kalau tubuh mungkin semua orang tahu, teman-teman, itu kan raga, kan tubuh gitu, tubuh. Nah, tapi kalau bicara jiwa itu kalau kita kupas, teman-teman, jiwa itu adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, kalau jiwa ini ya dikuasai oleh manusia sendiri, ya, atau antar manusia, berarti jiwanya itu berpikir, berperasaan, dan berkehendak sesuai dengan apa yang ingin manusia. Nah, sedangkan kalau kita bicara kita pengen membawa jiwa ini bukan ke tubuh, ke manusia di lapangan gitu, tapi kita mau membawa jiwa ini ke roh gitu. Nah, kembali lagi, apa sih bedanya jiwanya manusia dengan jiwanya Tuhan itu? Kalau jiwanya Tuhan juga sama, dan terdiri dari pikiran, perasaan, dan kehendak, cuman dari apa yang Tuhan rancang dan kehendaki, bukan istilahnya pikiran, perasaan, kehendak yang dari rancangan
manusia yang kehendaki gitu. Itu beda teman-teman. Jadi, nah untuk mengetahui apa sih pikiran, perasaan dan kehendak Tuhan, itu tidak bisa lari teman. Bagaimana kita harus bisa mengenal firman Tuhan teman. Kalau tanpa ada pengenalan akan firman Tuhan, tidak mungkin gitu. Kita akan mengerti jiwanya Tuhan itu apa gitu. Nah ini yang mesti ditanamkan di cerita Ayub ini gitu, bahwa ya kita dari cerita Ayub ini ya melihat ketangguhan Ayub gitu, bagaimana kuatnya Ayub menggenggam gitu, menggenggam hanya Tuhan gitu. Ya padahal Ayub mengalami ujian cobaan itu dari mulai kehilangan hartanya hilang semua gitu. Kalau hartanya hilang teman-teman, pasti tahtanya juga jatuh gitu. Berarti hartanya hilang, berarti tahtanya pasti hilang. Disambung lagi teman-teman, anak-anaknya hilang. Andalan dan harapan Nabi Ayub untuk anak-anak itu nggak ada teman-teman. Disambung lagi teman-teman, pribadinya Ayub gitu. Ya mendapatkan ujian cobaan yang sifatnya pribadi banget. Bukan harta, bukan tahta, bukan anak-anaknya gitu, bukan keluarganya. Tapi pribadi Ayub soal sakit gatal itu, sakit borok, bara, sembadan itu. Dan yang terakhir teman, Nabi Ayub itu diuji coba dengan masalah istrinya teman-teman. Nah, kalau kita ambil kesimpulan semua dari apa yang cerita di pasal 1 aja. Jadi teman-teman kalau sempat bisa ada waktu coba dibaca Ayub pasal 1 aja. Di sini udah cerminan dari Ayub keluar pertama di A sampai Ayub yang terakhir di Z gitu, sampai akhirnya Ayub. Itu ceritanya ringkes, padat dan komplit sekali. Jadi kalau kita lihat cerita Nabi Ayub ini di pasal 1 ini, itu tercermin sekali teman, bahwa Nabi Ayub itu benar-benar orang yang mengasihi Tuhan teman-teman. Ya dengan nyata gitu, dengan bukti. Beda dengan orang-orang yang mengasihi Tuhan dengan hanya ucapan di mulut saja, di bibir saja gitu, di pikiran, perasaan dan kehendak manusia saja. Tapi Nabi Ayub tidak loh. Nabi Ayub itu benar-benar mengasihi Tuhan gitu, sehingga Tuhan bisa membukakan rahasia Tuhan, rahasia surga gitu, yang tertutup bagi orang lain, di Ayub dibukakan teman-teman. Nah ini kembali lagi, jadi kalau kita lihat cerita begini, Nabi Ayub itu betapa imannya benar-benar murni, imannya itu benar-benar di level yang amat tinggi gitu. Dengan ya benar-benar membuktikan bahwa Nabi Ayub itu sampai waktu mengalami ujian coba itu, ya meskipun kehilangan anaknya, kehilangan hartanya, kehilangan hartanya, tahtanya, anaknya, ya pribadi dia sendiri juga hancur karena sakit borok itu, barah itu, kehilangan istrinya gitu. Tapi tetap teman, yang Nabi Ayub nggak mau kehilangan itu ya Tuhan gitu. Bagaimana Nabi Ayub tetap pegang namanya Tuhan sampai akhir hayatnya. Nah, kalau kita mengacu Nabi Ayub seperti ini, berarti kan kembali lagi teman. Nabi Ayub kan ada cerita perjanjian lama gitu kalau di Nasrani, di Alkitab. Nah, kalau kita bicara pakai ayat yang ada di kitab perjanjian baru, misalnya kitab Matius pasal 6 ayat 33 teman. Ya di situ Nabi Ayub membuktikan teman-teman bahwa carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ya Ayub kan bertahan begitu teman. Dengan cara bagaimana caranya Ayub bertahan untuk terus gitu dalam kondisi ujian cobaan yang didatangkan Tuhan teman-teman, bukan dibiarkan Tuhan ya, atau Tuhan hanya tahu gitu, bukan, didatangkan. Kenapa didatangkan? Karena di Ayub pasal 1 itu dinyatakan memang Tuhan yang memanggil iblis kok. Tuhan memang yang mendatangkan masalah-masalah gitu, mendatangkan iblis agar timbul masalah, sehingga dalam uji coba itu ya timbul masalah untuk Nabi Ayub. Itu Tuhan yang datangkan teman-teman. Jadi teman-teman jangan sampai mikir bahwa Tuhan itu kepada kita itu hanya memberikan yang baik-baik saja. Ya kalau yang baik-baik parameternya dari rancangan dan kehendak yang dibutuhkan oleh duniawi, ya bagi Tuhan itu tidak baik teman-teman, itu tidak benar gitu. Yang Tuhan mau itu lebih baik, istilahnya kehilangan semua urusan duniawi, yang penting kebenaran, keselamatan dalam akhirat itu didapat. Karena memang kunci akhir antara rancangan kehendak Tuhan dengan rancangan kehendak iblis atau manusia. Kalau rancangan kehendaknya manusia atau rancangan kehendak duniawi atau rancangan kehendak iblis itu mirip-mirip teman-teman. Semua juga hanya berkisar bagaimana untuk mencari target sukses duniawi, bagaimana untuk bisa mendapatkan bahagia duniawi, bagaimana untuk bisa mendapat melampiaskan
nafsu-nafsu duniawi dengan pemenuhan segala macam hal-hal duniawi. Nah ini semua ini kan dasarnya kan dari duniawi ini teman-teman. Yang diharapkan itu dari duniawi ini. Nah sedangkan dari firman Tuhan yang namanya hal-hal duniawi itu Tuhan katakan, firman Tuhan katakan itu semua itu bohong semua. Semua teman-teman. Jadi kalau bicara target sukses duniawi ya dengan cara menghalalkan segala macam cara. Paling gampang namanya, paling dasar gitu. Kalau misalnya orang belum mampu bekerja maksimal, ya berarti bantu orang tuanya. Ya orang tuanya udah tua dan satu saat meninggal. Pasti kan ada urusan warisan. Nah warisan ini aja sudah berebut nggak keruan gitu. Jadi waktu awal-awal misalnya yang tidak ada keluarganya, anggota keluarganya tidak mengenal kebenaran akan firman Tuhan, ya pasti dia akan dominan merebut-rebut nggak keruan karena mereka nggak mengenal teman. Nah sebaliknya, orang yang direbutnya karena juga tidak mengenal firman Tuhan juga timbulnya kesel teman. Ini gimana sih kok mesti haknya dia kok direbutin habis keruan, apa nggak keruan dengan cara akal-akalan nggak keruan gitu. Nah tapi kalau kita bicara versi setelah mengenal kebenaran, sebenarnya kan orang yang setelah mengenal kebenaran, orang yang berani-berani merebut apa yang bukan hak warisan orang tua kepada anak-anak yang lain, tapi direbut dengan segala macam cara dihalalkan. Itu kalau bicara firman Tuhan dari sisi rohani, benar-benar orang itu akan satu saat benar-benar tidak mengalami berkat, berkat yang dari Tuhan itu, karena bukan dengan caranya Tuhan gitu. Nah ini yang bahaya itu kalau sampai orang ini tidak mengalami berkat yang dari Tuhan, itu kaitannya itu tidak berhenti, berkat itu, berkat kutuk itu tidak berhenti hanya di si orang tuanya, ya bapaknya atau ibunya itu tidak berhenti di situ. Nah, ini akan berlanjut ke generasi 2 dan 3. Generasi 2, 3 aja berikan anak-anak dan cucu-cucunya gitu. Nah, apa enggak takut gitu? Ya apakah bukannya mereka si orang tua ini seolah menang gitu mendapatkan ini itu, tapi secara rohani, secara firman Tuhan, secara Tuhan itu benar-benar bikin hancur turunannya gitu ya. Anak cucu itu akan hancur. Jadi kalau yang bisa bertobat sekarang ya buruan bertobat gitu. Ya seperti contohnya cerita pemungut pajak si Zakheus kan. Zakheus juga melakukan hal yang sama. Ya dia melakukan untuk target sukses duniawi itu segala macam cara oleh Zakheus itu dilakukan si pemungut cukai ini gitu. Dilakukan benar. Tapi begitu dia sudah mengenal kebenaran, Zakheus kan janji di depan firman Tuhan di dalam Nabi Isa juga bahwa dia itu akan mengembalikan yang dirugikan itu seolah-olah 4 kali lipat atau berapa tuh akan dikembalikan gitu. Nah ini dan juga dia akan menyerahkan separuh dari hartanya si Zakheus yang dianggap masih nggak benar saat itu gitu ya, dibagi-bagikan separuhnya ke fakir miskin gitu. Jadi yang dirugikan akan dikembalikan 4 kali lipat, tapi sisa yang sudah masih ada sisa harta yang sudah tidak menyusahkan orang gitu maksudnya ya akan dibagikan separuhnya kepada sesama yang membutuhkan ya mungkin membutuhkan dalam hal ini ya bagaimana sesama ini diselamatkan secara rohani dengan cara ya Zakheus menjadi alat Tuhan gitu, alat Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan lewat kesaksian hidupnya Zakheus tentang pribadi Tuhan maupun firman Tuhan dan apa yang sudah dilakukan oleh Zakheus ini. Nah ini jadi kembali ke Zakheus ini meskipun pemungut cukai akhirnya bisa menjadi alat Tuhan teman. Bukan cuma mentor rohani atau rohaniawan saja yang bisa menjadi alat Tuhan. Bahkan kalau mentor rohaniawan nggak dewasa, yang bahaya itu seolah-olah sudah mengajarkan teori rohani, teologi tersebut, tapi tidak melakukan firman. Maksudnya ya cuma bisa mengajarkan, tapi dalam hidup sehari-harinya si mentor rohaniawan ini tidak melakukan firman. Nah ini lebih bahaya lagi teman. Dosanya kata Tuhan orang yang sudah mengenal kebenaran firman Tuhan gitu, mengerti kebenaran firman Tuhan, tapi tidak melakukan, dosanya itu lebih berat teman-teman. Jadi makanya kalau mau menjadi mentor rohaniawan itu mikirnya mesti panjang gitu. Berani enggak untuk menjadi mentor rohani atau rohaniawan dengan konsekuensi ada hukum yang seperti itu, bahwa kalau sampai tidak melakukan firman Tuhan, hukumnya itu jauh lebih berat di akhirat nanti gitu dibanding orang yang bukan mentor rohaniawan. Nah tapi kalau buat kita sebagai di marketplace teman-teman di dunia sekuler, ya tugas kita memang bukan mementor rohani atau mengajarkan teologi gitu. Ya kita lebih banyak bicara bagaimana mengajarkan firman Tuhan itu dalam bentuk memberitakan kesaksian teman, apa yang dialami hidup
oleh kita gitu. Ya sama aja yang tadi cerita si Nabi Ayub juga, nanti kan dia akan jadi memberitakan kesaksian hidupnya Nabi Ayub untuk sesamanya gitu. Begitupun Zakheus teman-teman, meskipun startnya dari nggak benar gitu, tapi ujungnya akan menjadi kesaksian bagi sesamanya juga gitu. Nah yang tadi saya katakan, jadi kalau kakak adik itu yang dua-duanya atau mungkin lebih dari dua tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, akhirnya yang dirugikan baik yang tidak mau nuntut apa-apa, yang sebaliknya yang diuntungkan karena nakal juga dianggapnya itu wajar-wajar aja gitu. Kan kurang lebihnya gitu. Meskipun tadi saya katakan ya kembali lagi yang nakal itu gitu, yang nakal itu, yang mencurangi itu, ya Tuhan ingatkan bahwa itu nggak benar gitu loh. Jadi coba ingat ceritanya si Zakheus, si pemungut cukai itu gitu. Nah sebaliknya yang lainnya gitu, keluarga yang lainnya, kakaknya atau adiknya yang dicurangi itu, ya kembali lagi kalau sudah lebih mengenal kebenaran Tuhan, ya nggak boleh ada rasa cemburu teman-teman, bahwa cemburu ke adiknya atau kakaknya yang nakal itu, yang mengambil warisan lebih gede itu nggak bisa cemburu. Kenapa? Karena akhirnya tahu konsekuensi bahwa yang anak yang nakal ini, kakak adik yang nakal ini akan mendapatkan satu hukuman yang dari Tuhan yang sangat berat teman-teman. Tidak berhenti cuma di generasinya dia gitu, tapi akan berlanjut kepada anak dan cucunya. Nah itu jadi dua-duanya akhirnya jadi benar teman-teman. Orang yang tadinya nakal, tidak mengenal kebenaran firman Tuhan, jadi benar, jadi seperti Zakheus. Sebaliknya orang yang benar pun gitu akan tetap benar gitu. Yang belajar apa yang tidak nakal ini akan jadi lebih benar, karena timbul lagi pengertian akan firman Tuhannya. Ya dia merasa kalau apabila dia mengasihi Tuhan, ya sama, ya dia juga akan mengasihi keluarganya, kakaknya atau adiknya yang nakal dulu itu gitu. Nah ini jadi akhirnya dua-duanya kan bagus teman-teman. Jadi saya simpulkan di sini ujungnya teman-teman. Jadi di kitab Ayub pasal 1 ini benar-benar cerita bahwa Nabi Ayub ini benar-benar jadi toladannya kita. Kita harus bisa mengikuti apa yang Nabi Ayub lakukan. Itu kalau bicara di perjanjian lama teman. Tapi kalau kita bicara di perjanjian baru kan firman Tuhan katakan kita ya harus mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Isa sebagai panutan kita, bahkan sebagai sulungnya kita. Tapi kalau kita bicara mengacu kepada kita perjanjian lama, sebenarnya salah satu nabi yang bisa jadi panutan itu ya nabi yang lain banyak teman-teman, dan masing-masing kehebatan dan kejelekannya gitu, karena memang tidak sempurna. Tapi kalau kita bicara Nabi Isa sudah masuk dalam kitab perjanjian baru, itu kan sempurna teman-teman, sempurna persis seperti apa yang Tuhan perintahkan dalam firman-Nya, itu dilakukan Nabi Isa. Tapi kalau nabi-nabi yang zaman kitab perjanjian lama itu kadang-kadang tidak melakukan total teman-teman, karena apa, perintah peraturannya juga tidak sejelas di perintah peraturan di kitab perjanjian baru. Jadi ya akhirnya banyak ada hal Nabi Abraham positifnya ini tapi negatifnya itu. Nanti kalau Nabi Ayub juga sama, positif ini negatifnya itu. Nanti Nabi Nuh, nanti nabi-nabi yang lain itu, Raja Daud, Salomo segala macam, itu akan seperti itu teman-teman. Yang bisa sempurna itu adalah yang masuk ke dalam kitab perjanjian baru, yaitu panutannya Nabi Isa itu teman-teman. Ini saya sudah ceritakan, jadi kembali lagi kita mesti belajar seperti Nabi Isa di kitab perjanjian baru sampai all out, ujung-ujungnya tetap hanya Tuhan itu, tidak pilih yang lain-lain. Begitupun Nabi Ayub juga sama gitu, ya ujung-ujungnya dia tidak mengandalkan harta, dia tidak mengandalkan tahta, dia tidak mengandalkan keluarganya gitu, ya anak-anaknya. Dia tidak mengandalkan pribadinya dia sendiri dengan dia sakit-sakit sekujur badan kena barah itu. Dia juga tidak mengandalkan istrinya gitu. Jadi memang benar-benar Nabi Ayub ini ya cuman mengandalkan Tuhan saja teman. Yang dipegang itu cuman Tuhan aja gitu. Sampai pada akhirnya begitu. Nah cuman Tuhan zaman sekarang bagi kita itu jauh lebih clear teman, lebih mudah, karena jelas ada firman Tuhannya gitu. Nyanding gitu, udah tersedia. Tinggal kita mau nggak mencari firman Tuhan, benar-benar kita mau mencari pribadi Tuhan enggak gitu. Lewat firman-Nya teman. Jadi kita membaca firman-Nya, kita dengar sharing-sharing
firman-Nya, kita dengar khotbah, kita baca buku rohani, ya segala macam teman-teman kita lakukan untuk bisa kita lebih mengenal dan lebih dalam mengenal Tuhan itu. Nah, waktu kita terus-terusan mengenal dan lebih dalam mengenal Tuhan, Tuhan biasanya bukain pengertian yang lebih teman. Jadi bukan cuma mengerti aja, ya Tuhan pengen sekali gitu, karena kita mengasihi Tuhan, Tuhan pengen memberikan bekal yang lebih bagi kita. Bekalnya apa? Ya roh Tuhan teman. Nah, roh Tuhan itu waktu hidup di dalam kita, ya otomatis kemampuan mengerti, kemampuan melakukan firman Tuhan itu jauh lebih maksimal, lebih dahsyat teman, dibanding kita cuma mengandalkan ya dari pikiran perasaan kehendak kita saja gitu, dan tidak ada kuasa yang dari Tuhan. Kalau roh Tuhan itu kan berupa kuasa teman, kuasa yang supranatural, kuasa yang ajaib gitu, yang kadang-kadang udah nggak terpikirkan dengan kekuatan manusia teman. Nah, ini yang dibutuhkan itu. Nah, setelah kita mampu mengerti karena ada roh Tuhan, ya biasanya berlanjut teman-teman, karena ada kedalaman pengenalan firman Tuhan, ya adanya kemampuan mengerti akan firman Tuhan, otomatis level iman kita naik teman. Waktu level iman kita naik, otomatis apa yang diperintahkan untuk melakukan firman Tuhan, kita makin berani. Berarti nanti kita menjadi melakukan firman Tuhan. Nah, waktu kita sudah all out nih, misalnya yang namanya kemampuan mengerti firman-Nya lebih gitu, ya kemauan, keberanian untuk melakukan firman-Nya lebih, ya otomatis iman kita meningkat teman. Nah, waktu iman kita meningkat berarti senjata rohani kita makin komplit teman. Jadi pengenalannya akan firman dalam, kemampuan mengertinya akan firman Tuhan itu bagus sekali gitu. Yang namanya keberanian untuk melakukan firman-Nya tidak disaksikan lagi gitu. Ya akhirnya semua yang berdampak ya bagaimana gara-gara firman Tuhan, gara-gara roh Tuhan, ya kita mendapatkan hikmat yang jauh lebih hebat dibanding pada umumnya, ya otomatis level iman kita jadi naik teman. Nah, waktu level iman kita naik, ya pasti pengenalan pengertian akan firman Tuhan juga berubah. Yang tadi dikatakan tidak berhenti, orang itu hanya berhenti melakukan firman Tuhan untuk masuk surga gitu, tapi juga bagaimana mengajarkan firman Tuhan lewat mengajarkan teologi atau mengajarkan lewat memberitakan kesaksian firman Tuhan gitu di dalam hidup kita ya, yang terkait Tuhan dan firman Tuhan kepada sesama. Nah, waktu kita tahu beban itu, berarti ada dua dalam. Jadi bagaimana melakukan firman Tuhan untuk pribadi kita sendiri, dan yang keduanya bagaimana melakukan menjadi alat Tuhan, teman-teman, melakukan firman sebagai alat Tuhan, ya itu ya untuk mengajarkan atau memberikan firman Tuhan kepada sesama. Nah, akhirnya rewardnya teman-teman, apabila kita melihat dari janji Tuhan di firman-Nya, ya waktu kita bisa melakukan firman Tuhan, kita sudah masuk ke surga ya. Dan apabila kita bisa mengajarkan firman Tuhan, kita bukan cuma masuk ke surga teman, tapi kita masuk ke dalam timnya kerajaan sorga yang mengatur warga sorga itu teman. Jadi naik level, lebih tinggi posisinya teman. Atau bisa disebut juga ya timnya Tuhan di dalam kerajaan sorga itu adalah keluarganya Tuhan di dalam surga. Jadi statusnya bukan hanya warga surga biasa aja, tapi keluarga atau timnya atau ya jabatannya lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Nah, ini saya coba bacakan dulu teman-teman di kitab Ayubnya gitu, pasal 1 sampai 22 teman-teman ya. Nanti kita bagi dua, dari mulai pasal 1 ayat 1 sampai 10, nanti berlanjut ayat 11 sampai 22 teman-teman. Judul di perikopnya ya kesalahan Ayub dicoba, itu judul perikopnya itu teman. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi Ayub itu terkenal sekali orang saleh, teman, maksudnya orang baik gitu. Orang saleh dan orang kaya teman-teman. Ini cerita Nabi Ayub itu asal muasalnya seperti itu gitu. Nah, anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka, masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudaranya perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Nah, ini karena yang tadi saya katakan, karena anak lakinya 7, anak perempuan 3, yang 3 itu nunut ke yang laki-laki. Nah,
Nah laki-laki kalau 7 kan berarti dalam seminggu kan 7 hari, teman-teman. Berarti tiap hari ada pesta, teman-teman. Bergantian adakan pesta. Saking kayanya gitu, keluarga Ayub itu saking kayanya gitu. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi, berarti subuh nih, bangunan Ayub lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian. Nah itu yang tadi saya katakan, ya zamannya Ayub itu, pengenalan Ayub dari tradisi, adat istiadatnya seperti itu. Jadi bagaimana mendoakan malam harinya dan bagaimana memberikan persembahan pada saat subuh pagi harinya, teman-teman. Yaitu bentuknya yang Ayub tahu seperti itu, sehingga Ayub ya hanya melakukan hal seperti itu yang biasa dilakukan oleh leluhurnya Ayub itu, teman-teman. Berarti kan Ayub belum mengenal apa yang Tuhan rancang kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan secara benar-benar detail ya, dan secara pribadi langsung terhadap Tuhan. Itu belum tahu, teman-teman. Jadi masih ikut-ikut aja gitu. Jadi Ayub cuma mikirnya bahwa lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di malam hari, di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Jadi karena Tuhan itu fair, jadi anak-anak benar atau anak-anak iblis itu tetap aja direspon, ditanggapi oleh Tuhan, teman-teman. Maka bertanya Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi. Nah teman, hati-hati nih teman-teman, di ayat 7 ini bahwa iblis itu nggak diem loh, teman-teman. Iblis itu mengelilingi dan menjelajah bumi, yang mengikuti apa yang kita lakukan, teman-teman. Ya untuk mendakwa bahwa kelakuan ini didakwa kepada Tuhan, tuh si A si B jadi gini-gini. Itu kerjaan iblis seperti itu, keliling dan menjelajah bumi untuk bisa mendakwa kita di depan Tuhan gitu. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan gitu. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub akan Allah, takut akan Allah? Jadi kata iblisnya maksudnya, ya karena memang Tuhan ngelindungin Ayub, ya wajar-wajar aja Ayub begitu. Nah si iblis nanya gitu ya, apakah dengan tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Allah? Nah ini mulai jebakannya Tuhan ke iblis mulai masuk, teman-teman. Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Jadi semua ada dalam perlindungan Tuhan. Apa yang dikerjakannya apa yang dikerjakannya oleh Ayub, telah Tuhan berkati, apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri ini. Jadi wajar aja lah kalau Ayub bisa begitu, iblis bilang gitu. Nah udah, ini ceritanya pindah ke cerita kitab Ayub 1, ayatnya pindah, teman-teman, 11 sampai 22 nih. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamalah segala yang dipunyainya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Nah iblis katakan begitu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu, hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Pada suatu hari ketika anak-anaknya yang laki dan yang perempuan makan dan minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung, datanglah seorang pesuruh kepada Ayub dan berkata, sedang lembu sapi membajak dan keledai-keledai betina makan di rumput di sebelahnya. Datanglah orang-orang Sheba menyerang dan merampasnya serta memukul penjaganya dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat mengerjakan hal itu kepada Tuhan. Jadi dirampok, teman-teman, yang namanya hewan peliharaannya dirampok gitu. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata juga, api telah menyambar dari langit membakar serta memakan habis kambing dan domba dan penjaga-penjaga. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal ini kepada Tuhan. Nah, sementara orang itu nggak berhenti, teman, berlanjut lagi. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, orang-orang Kasdim membentuk pasukan lalu menyerbu unta-unta dan merampasnya serta memukul penjaganya dan dengan mata pedang. Hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitakan hal itu kepada Tuhan.
Sementara orang itu berkata, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum-minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun rumah itu, dilandarnya pada 4 penjurunya, dan roboh menimpa orang-orang muda itu, sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput, sehingga dapat memberitahukan hal ini kepada Tuhan. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemua itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Nah, ini hebatnya Nabi Ayub itu seperti ini, teman. Dalam kondisi seperti itu masih bisa begitu loh, bahwa dia tidak pernah menyalahkan Allah. Ini kalau kita simak di pasal 1, teman. Ini baru cerita apa sih, teman-teman? Kalau saya pelajarin gitu ya. Orang hidup itu ada 3 yang kalau kita split itu menjadi 3, teman. Satu, kebutuhan di luar pribadi kita gitu. Misalnya yang urusannya dengan manusia, ya, hubungan dengan manusia. Manusia yang keluarga kita, keluarganya. Jadi kalau Nabi Ayub itu berarti anak dan mantunya, itu satu. Yang kedua, pribadinya Ayubnya sendiri, teman-teman, sebagai manusia gitu. Yang ketiga, teman-teman, itu adalah Nabi Ayub ketemu dengan istrinya sebagai manusia juga, istrinya gitu. Jadi dalam hidup kita ini selalu kita ini akan terbawa dengan 3 masalah, teman-teman. Ya, yang terkait dengan manusia itu yang paling vital itu selalu akan kena 3 itu, teman-teman. Jadi terkait dengan anak kita, terkait dengan diri kita sendiri sebagai manusia, dan terkait dengan istri kita. Kenapa? Karena yang namanya anak-anak adalah darah daging kita. Sedangkan istri itu ada firman yang mengunci gitu, bahwa suami dan istri itu satu gitu. Nah, kembali yang kita pribadi ya otomatis satu. Kalau kita lihat pasal Ayub pasal 1 dari ayat 1 sampai 22, saya cuma menyimak Ayub itu kalau bicara hubungan manusia hanya dari satu, teman-teman, hubungan kepada anak-anaknya. Nah, di cerita Ayub pasal 2 dan selanjutnya itu baru, teman, cerita Ayub yang terkait pribadi dengan sakit kena bara itu kan urusan pribadi apa. Kalau bicara ujian cobaan manusia di luar Ayub misalnya terhadap anaknya, Ayub masih berhasil, teman, tidak meninggalkan kok. Istrinya juga berhasil tidak meninggalkan Ayubnya, tidak meninggalkan Tuhannya gitu. Itu kan berarti istrinya masih berhasil. Ayub dan istrinya waktu menghadapi ujian cobaan yang terkait manusia yang pertama ini tidak dua-duanya berhasil menurut saya gitu. Kalau Ayub berhasil karena melihat Tuhan Allahnya gitu, kalau istrinya melihat Tuhan Allah dan Ayubnya gitu. Tapi begitu nanti masuk ke dalam ujian kedua yang urusan si Ayub ini kena bara sebadannya, Ayub pun masih bertahan loh, teman. Tapi kalau saya lihat ceritanya, istri juga masih bertahan gitu, ya masih kuat gitu, ya kan, masih tetap tidak meninggalkan Tuhan gitu, dan istrinya tidak meninggalkan Tuhan dan tidak meninggalkan Ayub. Tapi begitu masuk yang ketiga, teman-teman, jadi istilahnya waktu istrinya itu melihat bahwa semua timbul jadi masalah gitu, semuanya jadi urusan hartanya masalah, tahanannya masalah, sampai istilahnya Nabi anaknya begitu, yang namanya Nabi Ayub pribadinya, akhirnya istri yang nggak tahan, teman-teman. Nah, istri yang nggak tahan ini akhirnya menyebabkan si Ayub tetap bertahan gitu, ya tetap menggenggam Tuhan Allah. Si istrinya sudah melepaskan, teman-teman. Nah, waktu istrinya melepaskan Tuhan Allah, ya timbul kendala, teman-teman. Ya akhirnya kehilangan Ayub, ya kehilangan si Tuhan Allahnya, hancur hidupnya, teman. Bisa-bisa masuk ke dalam kebinasan yang kekal gitu. Kalau seperti ini ceritanya bisa begitu. Nah, beda dengan cerita si Ayubnya, Nabi Ayubnya itu malah karena memang bertahan menggenggam Tuhan, berpegang pada sampai akhirnya gitu. Ya akhirnya Nabi Ayub tetap ada di dalam jalan Tuhan. Nah, waktu Nabi Ayub ada di dalam jalan Tuhan, karena dalam arti kata Nabi Ayub ini kena kitab Matius pasal 6 ayat 33 bahwa Nabi Ayub itu sampai pada akhirnya tetap mencari Tuhan, mencari kebenaran firman Tuhan.
Ya akhirnya setelah itu lulus semua gitu, ya rewardnya bukan reward. Jadi janji Tuhan itu kan tidak bisa ditolak, teman-teman. Akhirnya janji Tuhan yang bicara Tuhan akan beri tambahan kepada Ayub itu terjadi, teman-teman. Nah tambahannya apa waktu zamannya Ayub gitu? Ya karena parameternya Nabi Ayub masih lari ke duniawi gitu, karena kita perjanjian lama. Ya parameternya itu bagaimana Tuhan memberikan berkat kepada Ayub gitu, ya berupa anak-anaknya jadi kembali lagi gitu, ada 7+3, ya malah dibonusin anak-anak yang cakep-cakep gitu. Ya kalau anaknya yang cakep-cakep berarti diduga kan istrinya juga ganti gitu. Kalau anak yang lamanya nggak disebut cakep-cakep gitu, cantik-cantik apa gagah-gagah gitu. Ya tapi kalau bicara yang anak periode keduanya Ayub disebutnya cantik-cantik gitu. Nah ini diduga ya istrinya pasti ganti, dan juga hartanya teman-teman yang tadinya dinilai di daerah wilayah timur itu Nabi Ayub sudah terkenal sangat kaya gitu. Tapi begitu ikut Tuhan ini dikasih double lagi teman-teman. Nah double Tuhan, kalau istilahnya gampangnya mungkin double. Double itu maksudnya kalau istilah umumnya ya berlipat-lipat gitu, double gitu. Tapi kalau dimaknakan double, kita juga bisa dimaknakan double ya 2 kali, kalau triple 3 kali. Tapi double juga bisa diartikan merangkap, berlipat gitu. Nah berlipat ini kalau kita mengacu kepada tabur tuai gitu, rumusnya benih ditabur dan dituai di kitab perjanjian lama, itu rumusnya ada meskipun diprotes sama orang perjanjian baru gitu. Ya ada benih. Kalau cerita di orang perjanjian baru protes karena itu kan benih rohani, bukan benih duniawi. Ya tapi kalau cerita orang-orang yang berpegang kepada kitab perjanjian lama, ya itu tentu kategorinya ya benih duniawi gitu. Nah benih duniawi itu ada rumusnya teman-teman, bisa 30 kali lipat, 60 kali lipat, bisa 100 kali lipat. Itu yang tertulis di kitab suci seperti itu gitu. Nah tetapi sebenarnya kalau saya lihat realita yang terjadi di dalam cerita-cerita di kitab suci, yang namanya Nabi Ishak itu bisa mengalami itu bisa bukan 100 kali lipat tapi 1000 kali lipat. Saya pernah usil ngitung loh ya, 1000 kali lipat. Bahkan hamba yang diampuni oleh rajanya gitu, perumpamaan si raja tuannya itu adalah Tuhan, hamba itu adalah kita-kitanya. Itu kalau dihitung teman-teman ya, diselamatkan itu kalau nggak salah satunya 100 dinar, satunya berapa ribu talenta gitu. Itu kalau dihitung teman-teman 1:1.000.000 teman-teman. Jadi bagaimana Tuhan atau diibaratkan sebagai tuannya itu memberikan tuayan sampai 1 juta kali lipat gitu. Nah sedangkan orang si hamba yang ngawur ini gitu ya, memberikan 100 kali lipat aja kepada hamba yang lain gitu, hamba B lah anggap itu. Hamba A memberikan kepada hamba B 100 kali lipat aja nggak legowo teman-teman, makanya jadi akhirnya ditangkap dan masukin ke penjara lagi gitu. Tapi kalau dari perhitungan ini tadi, jadi secara teori pertama sekali mungkin beda antara perjanjian baru dengan kita perjanjian lama. Perjanjian baru itu lebih mengacu ke taburan benih itu adalah rohani, meskipun di perjanjian lama sifatnya lebih duniawi. Nah saya coba lari dulu karena ini ceritanya Nabi Ayub, saya lebih lari ke kitab perjanjian lama gitu. Ya dasarnya duniawi itu hitungannya gitu, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Tapi kalau kita menyimak sendiri gitu, apa yang terjadi di firman Tuhan, ya Nabi Ishak itu 1000 kali lipat. Cerita hamba B itu mendapatkan dari tuannya, kita dari Tuhan Allahnya, itu bisa mendapatkan 1 juta kali lipat. Jadi buat Tuhan pengen 30 kali lipat, pengen 60 kali lipat, 100 kali lipat, 1000 kali lipat, 1 juta kali lipat. Buat Tuhan itu bukan persoalan gitu, karena Tuhan itu tidak bisa dibatasi gedenya nilai teman-teman. Soal tanpa batas waktu, tanpa batas jarak, tanpa batas nilai gitu. Itu hebatnya Tuhan itu, kuasa supranaturalnya seperti itu teman-teman. Nah ini saya coba masuk teman-teman ke draft saya aja, takutnya nanti nggak keburu. Ayub pasal 1 ayat 1-3 adalah gambar kehidupan Nabi Ayub yang seperti dialami orang-orang dunia atau orang-orang yang berkeyakinan. Orang berkeyakinan tadi ya, orang yang beragama tapi kurang benar gitu tentang ketuhanannya gitu. Ya jadi orang berkeyakinan yang hidupnya sukses, bahagia,
secara duniawi oleh karena warisan orang tua, atau bisa juga karena berjuang hidup ya andalkan diri sendiri atau andalkan manusia lain. Itu yang ditangkap di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 1 sampai 3, saya tangkap seperti itu teman-teman. Terus berlanjut Ayub ayat pasal 1 ayat 4 sampai 5. Sebagai orang tua yang baik, oleh karena tradisi dan adat istiadat leluhur, maka orang tua mendoakan anak-anaknya kepada Tuhan langsung pada malamnya itu gitu. Dan mendoakan melalui perantara yang dapat berwujud manusia atau benda-benda yang dianggap sakral, dapat memperantarai kita si Nabi Ayub itu dengan Tuhan karena salah kenal dan salah mengerti sehingga salah perlakukan Tuhannya. Nah ini Nabi Ayub pun lakukan itu teman-teman, karena ini balik lagi kita perjanjian lama, belum ada hubungan yang jelas firman Tuhannya gitu, yang namanya roh Tuhannya dihidupkan, itu belum dong. Jadi Nabi Ayub itu masih seperti itu gitu. Ayub pasal 1 ayat 6 sampai 10. Demi meningkatkan iman kita, Tuhan dapat datangkan permasalahan melalui tangan iblis berupa ujian serta cobaan hidup, di mana permasalahan besar digunakan untuk menguji iman murninya kita sendiri. Jadi teman-teman jangan anggap kalau Tuhan itu tidak pernah memberikan ujian cobaan. Ya memang yang memberikan ujian cobaan yang jelek-jelek ya iblis. Tapi Tuhan bisa manfaatkan iblis loh, bisa mendatangkan, bisa membiarkan gitu. Ya bahkan bisa mensupport yang nggak ngerti. Tapi yang jelas permasalahan di tangan Tuhan adalah satu cara bagaimana untuk meningkatkan level iman kita, baik untuk lebih mengenal firman Tuhan, lebih mengerti firman Tuhan, dan lebih berani melakukan firman Tuhan. Ayub pasal 1 ayat 11 sampai 12. Tuhan datangkan masalah dalam bentuk ujian dan cobaan hidup dengan jaminan keselamatan dan kemampuan bagi kita yang benar-benar mengasihi Tuhan dalam realita loh, kita percaya dan taat serta pasrah diri di menjalani firman Tuhan dan andalkan roh Tuhannya. Jadi jaminan ini hanya berlaku bagi orang yang mengasihi Tuhan loh teman-teman. Orang yang mengasihi Tuhan bukan cuma di mulut saja, tapi benar-benar dengan mengenal, mengerti dan melakukan firman Tuhan. Ini loh orang-orang yang mengasihi firman Tuhan gitu. Ayub pasal 1 ayat 13 sampai 19. Saat Tuhan izinkan datang permasalahan bagi yang mengasihinya, akan mendadak dan serentak, sontak gitu. Kita bisa kehilangan harta dan tahta serta perihal yang kita biasa andalkan dan harapkan, seperti kita mengharapkan anak-anak kita sebagai pengganti kita, sebagai penolong kita, sebagai penjamin kita. Padahal kan bukan itu yang Tuhan mau gitu. Itu urusannya Tuhan ya, urusannya jangankan kita manusia, burung pipit aja Tuhan urusin, barang burung gagak aja diurusin kok. Maksud Tuhan gitu loh. Ayub pasal 1 20 sampai 22. Orang yang berhasil lulus dalam ujian dan cobaan hidup adalah orang yang tetap beriman pada kesudahannya dengan capai tujuan iman dan dapatkan iman yang murni oleh karena kedalaman pengenalan dan kemampuan mengerti serta kemampuan lakukan firman Tuhan, oleh karena hidupkan roh Tuhan sebagai kuasa Tuhan yang ajaib gitu, yang supranatural. Nah ini kembali lagi dikatakan teman-teman, jadi Nabi Ayub ini, saya coba pagi ini share ke Nabi Ayub, kan Nabi Ayub itu adalah contoh teman-teman, adalah contoh panutan bahwa sampai akhir hayatnya Nabi Ayub itu tetap menggenggam Tuhan. Nabi Ayub itu tidak mempan itu, dicobain, diuji coba dengan kehilangan hartanya, itu tidak mempan, tetap pegang Tuhan. Nabi Ayub itu menang dari ujian cobaan tentang tahtanya. Begitu hartanya habis teman, ya wajarnya pantas aja kan tahtanya drop gitu. Ya dapat penghinaan dari yang lain itu pasti wajar gitu. Nah yang ketiganya teman-teman, Nabi Ayub itu ya meskipun kehilangan anak-anaknya sebagai pengharapan, sebagai andalan gitu, masa tuanya Nabi Ayub, kehilangan pun Nabi Ayub tidak kehilangan Tuhan kok. Jadi Nabi Ayub lebih milih tidak kehilangan Tuhan, lebih milih kehilangan hartanya, tahtanya maupun anak-anaknya. Sebaliknya teman, Nabi Ayub itu kan cerita yang tadi saya katakan, Nabi Ayub terhadap manusia yang kelompok satu itu ya anak-anaknya itu gitu, itu nggak bisa lari. Yang ujian kedua teman, di luar pasal 1, ayat ujian cobaan Ayub itu berubah ke bara, ya sakit di badan dia yang sebagai pribadi manusianya dia sendiri. Tapi juga tetap Nabi Ayub dengan begitu gatelnya, seboroknya, sebadan baranya, tetap Nabi Ayub tidak menghujat, tidak menyalahkan Tuhan atau tidak, dia bertahan.
Bahkan yang ketiga teman, setelah di pasal 1 itu selain bicara pribadi Ayub sakit gitu, kena bara, juga Nabi Ayub ribut sama istrinya teman-teman. Sampai istrinya uring-uringan gak keluar, sampai jangan-jangan meninggalkan Nabi Ayub. Tapi tetap teman, dari Nabi Ayub itu bertahan di dalam Tuhan gitu. Ya ada di dalam Tuhan, dia lebih rela kehilangan istrinya. Jadi kalau kita lihat panutannya Nabi Ayub lakukan dalam hidupnya, ya Nabi Ayub itu benar-benar tidak meninggalkan Tuhan walaupun menghadapi kehilangan harta, kehilangan tahta, kehilangan anak gitu. Ya kena sakit di badan dia sendiri, bahkan sampai kehilangan istri teman-teman. Nabi Ayub itu tidak goyang teman, tetap hanya pegang Tuhan. Nah ini yang mesti kita jadikan panutan teman. Jadi kalau di kitab perjanjian lama salah satunya cerita Nabi Ayub. Kalau kita bicara di kitab perjanjian baru ya Nabi Isa. Jadi pagi ini saya sharingkan dalam kesemua ujian dan cobaan hidup, ya kita belajar tidak berdosa dan tidak menuduh gitu Tuhan berbuat yang kurang patut, karena memang semua Tuhan lakukan untuk kebaikan dan kebenaran kita, bukan hanya kebaikan tapi kebenaran kita juga. Oke teman-teman, see you, bye bye.